Bapak Ibu dosen pengampu, terutama untuk Ibu dosen yaitu Ibu Reka Yulita Widaswara, SPD MIKOM. Yang saya hormati para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa. Yang saya hormati para siswa. Yang saya hormati umat sedharma. Serta yang saya hormati seluruh masyarakat sosial, para penonton dan para penyimak pidato ini melalui media sosial dan digital melalui video. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, anugerah dan tuntunannya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta kesadaran untuk berkumpul dan berdialog secara intelektual dan spiritual mengenai persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu kesadaran hukum dalam nilai-nilai dharma. Tema ini tidak hanya relevan untuk satu golongan saja, satu profesi dan satu generasi saja, melainkan relevan untuk seluruh umat manusia karena menyangkut cara kita hidup bersama, cara kita menaati aturan, dan cara kita mempertanggungjawabkan setiap tindakan baik di hadapan hukum, negara, masyarakat maupun Tuhan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu dan para tenaga pendidik. Sejak manusia hidup berkelompok, aturan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Tidak ada masyarakat tanpa aturan, tidak ada kehidupan bersama tanpa hukum. Bahkan dalam kelompok kecil sekalipun, aturan selalu muncul secara alamiah untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Hukum lahir bukan untuk membatasi kebebasan manusia secara sewenang-wenang, tetapi untuk mengatur kebebasan agar tidak saling merugikan. Tanpa hukum, yang kuat akan menindas yang lemah, yang berkuasa akan bertindak sewenang-wenang, dan kehidupan sosial akan berubah menjadi kekacauan. Namun demikian, pengalaman sosial menunjukkan bahwa hukum tertulis saja tidak cukup. Banyak negara memiliki hukum yang baik, tetapi praktik hukum yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa inti persoalan hukum bukan hanya pada sistem, melainkan pada kesadaran manusia yang menjalankannya. Yang saya hormati para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kesadaran hukum bukan sesuatu yang lahir secara instan. Ia adalah hasil dari proses panjang pendidikan, pembiasaan, dan internalisasi nilai. Kesadaran hukum memiliki beberapa tingkatan. Ada kesadaran formal, taat hukum karena takut sanksi. Ada kesadaran rasional, taat hukum karena memahami manfaat hukum. Ada kesadaran moral, taat hukum karena merasa bahwa menaati hukum adalah perbuatan benar. Ada kesadaran spiritual, taat hukum karena meyakini bahwa ketaatan hukum adalah bagian dari pengabdian kepada Tuhan dan kehidupan. Dalam perspektif Hindu, kesadaran hukum ideal adalah kesadaran moral dan spiritual karena bersumber dari Dharma. Yang saya banggakan para mahasiswa, dalam ajaran Hindu, Dharma adalah prinsip universal yang menopang kehidupan. Dharma bukan hanya hukum agama, tetapi hukum kebenaran yang mengatur alam semesta. Dharma mencakup
Satu, kewajiban pribadi atau swadharma. Kedua, ada kewajiban sosial. Ketiga, ada kewajiban ekologis dan kewajiban spiritual. Dharma mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia harus mempertimbangkan kebenaran, keadilan, dampak sosial, dan tanggung jawab moral. Inilah yang menjadikan Dharma sangat relevan sebagai standar etis dalam hukum. Yang saya hormati para mahasiswa dan para siswa, pertanyaan mendasar adalah di mana tempatnya Dharma berada dalam hukum? Jawabannya adalah satu, pada tujuan hukum. Hukum harus melindungi kehidupan, keadilan, dan kesejahteraan. Jika hukum hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka hukum tersebut telah menyimpang dari Dharma. Kedua, pada proses penegakan hukum. Penegakan hukum harus jujur, tidak diskriminatif, dan berkeadilan. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas adalah bentuk adharma. Ketiga, pada kesadaran pelaksanaan hukum. Hukum baik hakim, polisi, jaksa, dan aparatur negara harus menjalankan hukum sebagai pengabdian, bukan sebagai alat kekuasaan. Yang saya hormati umat sedharma, dalam kehidupan umat Hindu, kesadaran hukum berbasis Dharma tampak nyata dalam awik-awik desa adat, yaitu aturan disepakati bersama, sanksi bersifat mendidik, dan tujuan utamanya adalah keharmonisan. Larangan merusak alam, yaitu hutan, sungai, dan gunung dipandang suci. Hukum lingkungan adalah bagian dari Dharma ekologis. Sanksi sosial dan ritual, yaitu bertujuan menyadarkan, bukan membalas dendam. Ini adalah contoh hukum yang hidup karena didukung kesadaran spiritual masyarakat. Yang saya hormati masyarakat sosial dan para penonton, pelanggaran hukum bukan sekedar pelanggaran administratif, tetapi pelanggaran Dharma. Contoh, korupsi, yaitu melanggar satya, ahimsa, dan karma pala. Pelanggaran lalu lintas, yaitu melanggar tanggung jawab sosial. Perusakan lingkungan, yaitu melanggar keseimbangan kosmis. Hoaks dan ujaran kebencian, yaitu melukai kebenaran dan keharmonisan sosial. Setiap pelanggaran hukum membawa dampak sosial, psikologis, dan spiritual. Yang saya banggakan para mahasiswa dan generasi muda, kesadaran hukum berbasis Dharma harus diterapkan dalam dunia pendidikan, anti plagiarisme, dunia kerja, integritas, dunia digital, etika bermedia, kehidupan berbangsa, taat hukum, dan toleransi, serta toleran. Kesimpulan besar, terintegrasi. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika, umat sedharma, dan masyarakat sosial.
Kesadaran hukum dalam nilai-nilai dharma adalah fondasi peradaban yang adil dan beradab. Hukum tanpa dharma akan kehilangan jiwa. Dharma tanpa hukum akan kehilangan bentuk sosialnya. Ketika hukum dijalankan dengan kesadaran moral, kejujuran, dan tanggung jawab, maka hukum tidak lagi menjadi alat pemaksa, tetapi menjadi jalan menuju keharmonisan hidup. Penutup, marilah kita menjadikan dharma sebagai kompas, batin dan hukum sebagai jalan hidup bersama demi masa depan manusia dan bangsa yang lebih adil, bermartabat dan harmonis. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.